Oke teman-teman, ini motornya sudah kebuka ya teman-teman. Apa yang membuat Satria FU ini susah hidup? Ini saya sudah lakukan top ya. Di sini ada garis. Ini saya spidol aja supaya teman-teman biar tahu. Di sana huruf T ya. Ada huruf T. Di sini ada garis di noken as. Ini harus sejajar sama ini. Ya, ini yang in udah bener, tinggal yang ik. Nah, yang ik ini naik satu mata ya teman-teman. Harusnya garis yang ini dia lurus sama ini. Ini pemasangannya keliru alias salah ya. Ini salah satu Satria FU yang susah hidup ya. Biasanya pernah loncat apa gimana ya. Cuman ini kalau dilihat dari packing-packingnya, ini belum lama motornya pernah dibuka. Ya nggak tahu dalemannya kayak gimana. Ini salah satunya, salah satu yang membuat motor Satria FU ini susah hidup. Nih, jadi titiknya ini benar. Ini noken as ada garis sejajar sama ini ya, artinya lurus lah ya. Nggak boleh naik turun ya. Kalau naik turun itu nanti kadang motor susah hidup ya. Kayak ini salah ya. Ini salah. Ini naik satu mata ya. Jadi bukanya kurang, bukanya lambat ya. Bagian X-nya lambat. Makanya motor kadang susah hidup. Ini nih salah satunya. Ini pemasangan noken as tidak pas kayak gitu. Jadi yang benar ya kayak gini ya teman-teman. Jadi garis ini sejajar sama ini. Ini juga harus sejajar sama ini ya. Kayak gitu. Jadi ini masalahnya sudah ketemu. Salah satunya ini yang membuat Satria FU ini susah hidup. Belum tahu nanti di dalam bloknya ini kayak gimana, sehernya kayak gimana, ada baret apa enggak, ring-ringnya nanti dicek sekalian. Katanya ya si pengendara atau si pemilik motor kalau pagi itu keluar asap tipis kayak asap putih gitu. Jadi nanti ini saya bongkar sekalian cek seal kelapnya dan kelap-kelapnya. Dan ini suaranya katanya agak berisik di dalam sini. Ya, di dalam sini agak berisik. Ini salah satunya juga ini rantai keteng ya. Rantai keteng atau rantai kampret ini sudah melar. Ini sudah disetel kayak gini biasanya. Di dalam setelannya ini sudah disambung baut ya. Kalau dari disambung baut biasanya ininya sudah melar ya. Jadi nanti kalau memang ini memang ini udah melar. Jadi ini kita lakukan ganti dan penyekuran kelep sekalian ngecek bos kelepnya kayak gimana. Ini kayaknya nanti juga diganti biar aman karena motornya mau perjalanan jauh pulang kampung, jadi harus benar-benar sehat. Ini tadi salah satu yang membuat Satria FU ini susah hidup. Buat teman-teman yang pemula, kedapatan Satria FU dicek dulu top noken asnya ya. Bila karburatornya sudah oke, cob busi tidak ngeground di sini, cek juga di bagian noken asnya ya. Ini yang saya alami, top noken asnya tidak tepat ya, tidak tepat, garisnya ini menceng, ini naik ya. Harusnya ini sejajar dengan ini. Kalau ini udah bener kayak gitu. Buat teman-teman yang pemula yang kedapatan Satria FU susah hidup, kadang susah hidup. Bila karburator oke, cob busi nggak masalah, kelistrikan besar, ya cek juga di noken asnya terjadi perubahan apa enggak garisnya kayak gitu. Ini yang saya alami, ini yang saya alami sekarang dengan top noken as yang nggak pas gitu. Boleh kita merubah top noken as ya, salah ini sekalian untuk teman-teman menambah wawasan. Untuk yang pemula ya, boleh merubah top noken as, dibuat naik satu mata, ini satu mata, boleh. Jadi posisi noken as kayak gini, tapi harus diimbangi dengan pengapian.
dalam magnet sini ada sebuah pick up. Jadi pick up itu harus ngubah ya, derajatnya harus ditentuin sesuai dengan nokenasnya kayak gitu. Tapi kalau hanya dinaik-naikin ya atau dirubah-rubah, tapi kalau pengapiannya standar juga motor nanti tidak mempenghuni atau apa, bisa dibilang tidak memenuhi syarat ya, tidak balance. Jadi harus diimbangi. Boleh merubah ini, tapi kelistrikan juga harus dirubah ya, seperti pickup utama. Pickup juga harus dimajuin. Jadi hanya jangan cuma ininya aja dirubah. Jadi semua itu harus perlu dukungan dengan karburator juga yang maksimal, yang benar-benar normal kayak gitu. Jadi kalau kita ngubah ini semua, karburatornya tidak bagus, sama aja bohong kayak gitu. Ini saya lakukan bongkar, dan di dalam sana dicek apa aja yang masalah ya. Utama ini kamprat sudah melar karena suaranya juga berisik. Dan nanti cek bos kelep-kelepnya kayak gimana, ada oblah apa enggak. Kalau ada oblah ya lakukan ganti. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman sekali lagi saya ulang, ini ya, ini sejajar sama ini. Ini juga harus sejajar sama ini ya, harus lurus, tidak boleh naik turun ya. Kalau naik turun ya kayak gini, nanti motornya susah hidup kayak gitu. Jadi di sini juga ada huruf T. Sekali lagi huruf T. Ini lurus, ini juga lurus kayak gitu. Terus pemasangan sendiri ini jangan dipasang dulu kalau mau masang rantai keteng top noken as ya. Jadi ini dicopot dulu, pasanglah bagian ini sama ini. Dibautlah dua silang, ini sama ini sama ini. Habis itu ditekan pakai jari. Bila sudah memang sudah benar-benar pas, lakukanlah pemasangan pada setelan rantai ketengnya. Terus di sini juga harus gerak ya. Nah kayak gini, kiri kanannya sama juga. Ini juga kiri kanannya. Bila ini tidak gerak, artinya SIM terlalu rapat ya, kayak gitu. Jadi ini harus rapat. Atau enggak teman-teman, pemasangan SIM di sini disogok pakai puller. Kerenggangannya berapa? Kalau saya biasanya bikin 015 010 maksimal, itu udah rapet banget ya. Kalau untuk anak-anak muda biasanya saya pakai 015 kadang 020 tapi rata-rata saya pakai 015. Yang penting kondisi pos klep masih oke. Kalau pos klepnya agak goyang dikit, saya pakai 010 ya, kayak gitu. Jadi pemasangan noken as kalau sudah dibaut seperti ini ya, ini harus gerak ya, kayak gitu. Kalau nggak gerak seperti ini, biasanya SIM-nya terlalu rapat. Jadi kalau SIM terlalu rapat juga bisa berpengaruh pada motor susah hidup. Karena klepnya nggak, di saat top dia nggak mau top, masih buka aja. Jadi di sanalah kompresinya nerobos. Oke, kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.